Aja seneng sebetulnya, juga sedih karena nyaris 126 hari anak saya nggak pulang. Jadi tanggal 11 beberapa minggu yang lalu kembali pulang ke rumah dengan keadaan yang sangat menyedihkan ya. Jadi kemarin pergi coba-coba pergi ke luar negeri lah, jalan sama anak saya. Saya ingin dia senang, ingin dia lupa. Tapi namanya tiap hari dikasih kekerasan katanya, jadi ingat terus gitu. Tapi saya percaya dia akan sembuh dan baik. Kejadiannya waktu saya memberi kesaksian di daerah Pesing ya. Waktu itu pendetanya dari Jogja kalau nggak salah. Jadi saya dengar rumah saya di Pondok Indah diserbu. Yang nyerbunya kebetulan memang bekas aktivis yang saya bina di Komando Jihad. Kecewa dengan keadaan saya seperti ini. Kenapa saya jadi begini gitu? Ya kebetulan anak saya ada di sana, ya diambil, baru kembali pulang tuh tanggal 11. Saya seneng selama nggak ada banyak kecewa, banyak marah saya karena Pendeta Hans, kawan Pendeta Hans juga Pak Junever yang pengacara juga bilang nggak usah dibalas Mas Ginteng, nggak usah dibalas. Saya sabar terus, tapi anak saya perempuan masalahnya ini, kasihan ya. Kebetulan ketika istri saya hamil Rindu, sangat mengalami hal-hal yang nggak enak sekali selama dia kehamilan Rindu ini. Terutama ilmu-ilmu vudu saya ya. Tapi sekarang udah pulang. Rindu ada di Singapura sama ibunya. Hanya setiap hari saya bilang, katanya Yesus akan beri saya jalan, akan beri saya petunjuk. Tapi tiap hari belum pernah ada petunjuk kalau Rindu akan pulang. Tapi ketika di Solo dan di Jogja, ketika ada tekanan yang gak enak ke saya, baik fisik maupun yang gak kelihatan, mulai saya menangis sejadi-jadinya di depan banyak orang. Saya minta satu hal, saya ketawa, sebetulnya saya punya beban. Saya bilang, anak saya diculik belum pulang, saya minta semua berdoa untuk anak saya supaya cepat pulang, saya bilang gitu. Tapi kejadian yang sangat ajaib sekali yang belum pernah saya alami terjadi 3 hari kemudian. Anak saya kembali jam 7.15 ke rumah saya di Bogor. Lantas saya bilang, Yesus saya terima kasih karena selama saya menunggu Rindu, saya sempat memaki-maki nama Yesus. Yesus bohong, anak saya kok belum pulang, bangun tidur saya lihat belum pulang. Jadi saya minta maaf waktu itu. Itu sepintas Rindu sudah pulang. Tapi kenapa saya menerima Yesus? Kejadiannya ketika saya disuruh kakek saya ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, melakukan pertobatan sebagai seorang Islam. Kebetulan latar belakang saya dari Tebu Ireng. Di sana saya jatuh lumpuh. Ibu saya, anak saya bilang Rindu sama adik saya, kamu banyak dosa ini, kamu harus betul-betul bertobat karena ini kamu lumpuh sekarang, kamu harus minta maaf. Memang kelihatan semua yang pernah saya bunuh, karena kebetulan memang cita-cita saya dari kecil ingin jadi pembunuh yang baik yang gak ketahuan. Jadi kalau Pak Tony bilang ada orang Kristen disantet gak mempan, mungkin bener aja. Jadi kalau kebetulan saya dapat order nyantet orang Kristen, saya terpaksa nembak orangnya gitu, saya datangin malam-malam karena baru mempan gitu. Tapi kalau saya gunakan dengan santet-santet saya memang gak bisa, walaupun saya pakai ilmu vudu. Karena masalahnya saya udah dibayar ya, saya harus bunuh ya saya bunuh aja gitu. Tapi waktu itu saya aman-aman aja karena kebetulan saya dekat sekali dengan keluarga Cendana, dengan beberapa petinggi TNI maupun Polri untuk kepentingan-kepentingan dia.
sehingga saya aman-aman aja kalau saya melakukan ulah yang nggak benar gitu. Sehingga ulah yang memalukan pernah terjadi ketika kerusuhan Mei tahun 98. Aksi saya sangat enak sekali, lagi puncak-puncaknya saya seneng itu. Tapi saya bersyukur saya nggak ditangkap, cuma diperiksa aja. Tapi Mas Prabowo-nya dipecat, kasihan juga. Mungkin dia nggak percaya Yesus kali. Jadi di Mekah saya lumpuh dan sebagainya. Akhirnya rombongan 3 utama yang membawa saya, keluarga ibu saya, karyawan saya melihat bahwa tangan kanan saya seperti ada yang menggandeng. Itu di kursi roda waktu saya muterin Ka'bah. Jadi semua berbisik. Ibu saya terutama membisikkan kepada saya dengan bilang istighfar. San, kamu jangan pakai ilmu-ilmu kamu lagi. Loh, aku ini lagi baca-baca doa yang kakek kasih, aku bilang itu. Ibu kalau nggak salah lihat nih ada Yesus yang gandeng kamu. Semua bilang begitu, tapi saya nggak percaya kan. Cuma saya merasa tangan saya mengangkat memang. Saya protes karena saya nggak ngelihat. Ketika saya mencoba sholat subuh lagi, saya baru bisa melihat kepala saya ada yang memegang dan saya baru melihat. Saya tahu Yesus karena saya pernah main ke rumah teman saya yang orang Kristen, ada gambarnya gitu. Jadi kayak begitu saya tahunya. Hanya saya takjub saja karena begitu bening, begitu agung, sorot matanya melihat saya. Dan saya juga tidak sadar kalau saya sedang berdiri dari kursi roda saya. Saya nggak tahu, jadi saya berdiri. Jadi saya berdiri, saya belum sadar kalau saya sudah berjalan. Jadi saya kembali ke hotel di Hotel Nabawi. Akhirnya saya gedor-gedor pintu hotel. Dibuka oleh adik saya. Saya ngelihat di kamar hotel saya terang sekali. Terang sekali. Terang kayak neon sekali, terang sekali pokoknya. Lantas jendela kamar tuh kayak ada angin dan saya melihat ada cahaya yang melesat jauh sekali. Lantas salah satu ustadz yang terkenal di Republik ini, Pak Jainuddin MZ, bilang, kamu nggak pakai ilmu kamu ya Endeng tadi? Enggak. Saya sih percaya sebetulnya yang kamu lakukan ini. Tapi tolong kamu nanti jangan pindah agama ya. Saya bilang saya nggak akan pindah agama, tapi saya percaya Yesus seperti saya bilang pendetahan waktu itu. Lagi makan pagi, mereka bilang, Mas Gendeng, ilmunya udah dibuang semua. Ya udah, saya nggak mau udah nggak pakai baca mantra lagi. Saya udah nggak ngomong-ngomong dengan ilmu-ilmu hitam saya lagi. Karena kebetulan saya sebagai penyantet, saya nggak pernah menggunakan ilmu-ilmu di Indonesia. Karena waktu ayah saya kena santet oleh kawan kerjanya dan saya balikin santetnya dan mati, saya ketakutan, nggak keruan, tapi akhirnya saya belajar santet. Itu saya nyaris keliling Indonesia di 16 provinsi dengan 58 guru. Itu saya nyaris diajarin bagaimana menjadi penipu yang baik sebagai paranormal. Jadi ya saya jalani lah. Yang penting dia percaya kena santet, dia percaya sudah diobati santetnya hilang oleh saya dibayar. Tapi sebetulnya saya ngebohongin. Sehingga kakek saya marah. Saya disuruh berangkat ke Afrika untuk belajar vudu dan saya baru merasa benar-benar sebagai seorang pembunuh bayaran melalui ilmu santet tuh waktu saya belajar vudu dan kembali dari Afrika. Dan uangnya pun habis ngerampok di Blok A atau di toko emas Delima. Perjalanannya berat sekali ya, saudara-saudara. Saya harus percaya Yesus dan sudah diekspos di media juga. Jadi setiap hari biasanya saya dapat ucapan selamat dari orang-orang di politik di negeri ini. Sekarang
hujatan, caci maki, isu mau diculik, isu mau diserbu rumahnya dan sebagainya. Akhirnya anggota komando jihad yang percaya dengan saya, loyalitasnya baik ya, saya suruh jaga rumah saya sebaik mungkin dan tolong jangan ganggu kepercayaan saya sekarang ini, saya bilang gitu. Jadi kamu tetap kerja di saya aja, tolong jaga. Memang jadi nggak enak sebenarnya, banyak ruginya. Saya waktu itu ngitung-ngitung, saya percaya Yesus, pom bensin gue 3 biji dibakar. Rumah saya kerampokan juga, ya nggak ada yang dilukai sih, cuma barang-barang diacak-acak aja. Saya sewot juga, mobil saya parkir hilang. Saya nggak pernah mau lapor polisi, saya pikir, karena saya tahu ini ulah teman-teman saya dulu. Tapi pendeta Gilbert juga, Pak Junever bilang yang sabar dan harus lebih percaya bahwa Yesus akan memakai Mas Gendeng, dia bilang. Ya sudah. Akhirnya saya memang harus percaya Yesus, dan doa saya juga ternyata dikabulkan oleh Yesus. Rindu kembali pulang ke pangkuan saya, dan ketidakpercayaan saya melihat Yesus ketika saya di Mekah lumpuh pun saya baru menyadari bahwa begitu ajaibnya. Sampai-sampai saya ngomong sama teman-teman di Mekah, apa mungkin Yesus saya sulap pindah ke Mekah gitu. Jadi mereka bisa aja, soalnya kan itu setan katanya. Itu Nasrani, Yahudi, macam-macam, dimaki-maki habis-habisan. Tapi saya berpikir jernih saat itu, nggak mungkin Yesus bisa saya sulap ada di Mekah di depan Ka'bah, ketika saya lumpuh megang kepala saya jalan. Nggak mungkin. Akhirnya saya pertama ketemu pendeta Gilbert, dan mulai saya tahu bahwa Yesus begini, dari pendeta Hans juga. Akhirnya saya setiap hari harus menyebut nama Yesus sebagai juru selamat saya, sebagai guru saya. Dan semua itu diikuti oleh ibu saya, juga akhirnya adik saya juga ikut. Akhirnya Rindu juga mulai baca-baca buku Kristen, dan dia bilang, kalau gitu Yesus baik ya, nggak seperti teman aku bilang di Tebu Ireng, katanya Yesus tuh bohong, katanya macam-macam. Saya bilang, ayah selalu memanggil nama Yesus supaya Rindu cepat pulang dan gak ada apa-apa. Dan memang terus Rindu pulang ke rumah, saya senang sekali. Cuma 2 minggu ini juga saya lagi sedih, karena ada kelompok yang sangat kuat di Republik ini sedang mengundang saya untuk melakukan praktek voodoo lagi untuk kekuatan elit politiknya. Karena itu saya sedang tidak di Bogor, tapi di salah satu tempat di Jakarta yang saya pikir cukup aman. Saya juga minta doanya supaya saya jangan kesana lagi, karena saya memang tidak mau kesana. Jadi anak-anak saya juga terpaksa harus dikawal lagi kayak anaknya menteri, padahal saya pikir nggak perlu. Cuma saya karena trauma kejadian kemarin sangat tidak enak sekali, karena kebetulan juga saya dulu suka nyulik-nyulik orang. Jadi ya saya terima sebagai hukuman. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Saya cuma memohon sangat berat sekali dalam 2 minggu ini ya. Nggak ada setiap hari, Mas Gendeng udah gabung lagi, pakai ini, orang ini singkirkan. Karena waktu ikut sama keluarganya Pak Harto, Mas Gendeng ini orang nggak beres, bikin sakit, bikin lumpuh, enak dapat duit ya. Lagi aman saya kan, kalau pas orang Kristen yang mau santet pejabatnya terpaksa saya tembak, saya racun. Karena kebetulan pernah juga salah satu pejabat petinggi Kristen, jadi terpaksa saya harus racun gitu. Saya datang ke kantornya dengan dalih macam-macam, sudah diatur sedemikian rupa. Ya mati-mati juga, saya senang, yang penting saya dibayar pada saat itu. Tapi sekarang tidak saya lakukan, saudara-saudara, karena saya begitu percaya dan begitu sangat yakinnya Yesus sebagai juru selamat saya.